Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Masih semangat belajarnya? Masih. Semangat. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita akan membuat dulu yang namanya keyakinan kelas. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Tahu. Nggak tahu? Kalau misalkan tentang aturan kelas tahu? Tahu. Aturan sekolah tahu? Tahu. Itu tahu ya. Itu pernah mungkin kalian dengar tentang aturan kelas atau juga tentang aturan sekolah. Coba Bayu sebutkan salah satu aturan kelas. Misalnya apa contohnya? Dilarang mengobrol saat belajar. Dilarang mengobrol saat belajar. Oke. Berikutnya Ibu coba Farhan. Sebutkan salah satu contoh aturan kelas. Jangan terlambat mengumpulkan tugas. Jangan terlambat mengumpulkan tugas. Oke, itu adalah tadi contoh-contoh untuk aturan kelas. Tapi di sini yang akan kita buat itu bukan aturannya, tapi lebih ke keyakinan kelas. Kalau untuk keyakinan kelas itu nanti kita buat dengan sepakat bareng-bareng dengan kalian, biar nanti dalam proses pembelajarannya itu kita merasa nyaman, merasa senang, dan semoga nanti dengan keyakinan kelas itu kalian semuanya bisa mentaatinya ya, karena itu keyakinan dibuat oleh kita semua. Dan dengan keyakinan kelas itu bisa menanamkan rasa, mungkin yang pertama rasa tanggung jawab pada diri kalian. Yang keduanya rasa disiplin. Terus yang ketiganya mungkin nanti kalian dengan adanya keyakinan kelas itu kita bisa saling menghargai dan menghormati baik sesama kalian atau kalian dengan ibu. Nah, untuk keyakinan kelas itu tidak beda dengan aturan kelas. Cuman kalau untuk keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata dilarang. Tidak boleh ada kata tidak. Tidak boleh juga ada kata jangan. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kita menggunakannya itu kalimat-kalimat yang positif. Misalkan tadi ada contoh dari Bayu, misalkan dilarang apa tadi Bayu? Dilarang mengobrol saat pelajaran. Nah nanti misalkan ada kata dilarang, iya kan? Nah kalau untuk keyakinan kelas kata dilarang itu tidak boleh dimasukkan. Jadi kalau untuk membuat keyakinan kelas kita menggunakan katanya atau kalimatnya misalkan tertib dalam proses pembelajaran seperti itu. Itu salah satu contoh mengenai keyakinan kelas. Sudah paham semuanya? Sudah jelas? Tentang keyakinan kelas? Sudah jelas? Oke, sudah jelas ya. Nah, nanti berikutnya karena kita akan membuat tentang keyakinan kelas dan dibuatnya harus bersama dengan kalian. Nanti di sini Ibu akan membagikan kertas. Satu orang nanti mendapatkan satu. Silakan kalian di sini tulis keyakinan kelas apa yang pengen kalian harapkan atau yang pengen kalian cita-citakan ya. Satu orang cukup menulis satu. Nanti Ibu bagikan ya kertasnya. Jadi kalian silakan nulis di sini apa keyakinan kelas yang kalian inginkan.
Nanti kalau yang sudah boleh hasilnya kalian tempel di depan ya, sudah disediakan. Sudah selesai semuanya mengerjakannya? Kalau sudah selesai hasil kerjaannya atau tentang keyakinan kelas yang kalian harapkan, silakan kalian tempel di depan. Yuk, silakan tempel. Yang pertama dulu siapa? Ayo. Pak Jiri, silakan. Kamu pertama tempel di depan. Berikutnya siapa? Ayo tempel di depan. Berikutnya yuk terus berikutnya tempel. Oke, berikutnya berikutnya terus berikutnya ada yang nempel lagi, ayo tempelkan semuanya ya, satu orang biar tertib. Berikutnya di sini sudah ada hasil kesepakatan yang telah kalian tulis ya. Akan Ibu baca satu persatu dan nanti akan Ibu kelompokkan. Mungkin ada yang maksudnya sama ya. Yang pertama di sini yang akan Ibu bacakan itu adalah tidak mencoret-coret fasilitas sekolah seperti meja, kursi, dan tembok. Yang pertama di sini. Ibu tempelkan dulu. Yang berikutnya itu adalah mengikuti aturan berpakaian sekolah. Ini sama nggak maksudnya dengan yang ini? Yang ini kan tadi yang pertama tidak mencoret-coret fasilitas sekolah seperti meja, kursi, dan tembok. Yang ini mengikuti aturan berpakaian sekolah. Hampir sama ya, lebih ke mentaati peraturan. Berarti satu kelompok ya, kita kelompokkan di sini. Oke, berikutnya kerjasama dan kolaborasi. Ini berbeda. Berarti di sini kelompoknya. Berarti lebih ke kolaborasi berarti. Berikutnya ini disiplin saat pembelajaran di dalam kelas. Ibu tempel di sini. Berikutnya lagi disiplin dalam mengucapkan kata-kata. Sama ya, tentang kedisiplinan. Berarti kelompoknya di sini tentang disiplin. Berikutnya mengembangkan keahlian dan kemandirian siswa. Kira-kira ada nggak di sini satu kelompok dengan yang ini? Belum ya? Belum ada ya? Kita bikin kelompok baru berarti di sini. Terus berikutnya disiplin saat pembelajaran dimulai, tidak banyak bicara. Berarti satu kelompok di sini ya tentang
masih lebih ke apa? Mentaati peraturan. Sini kan maksudnya. Di sini sudah Ibu kelompokkan ya. Ini di sini ada 5 kelompok, Ibu kelompokkan hasil dari tadi kalian menuliskan tentang harapan atau keinginan kalian selama pembelajaran di kelas. Nanti dari pengelompokan ini akan kita sepakati, akan kita buat mengenai keyakinan kelas 10 TSM 3. Nah, untuk menuliskan keyakinannya, Ibu minta tolong sama sekretaris. Ada sekretaris? Sekretaris boleh maju ke depan. Silakan tulis di sini ya. Kamu tuliskan keyakinan kelas 10 TSM 3. Keyakinan kelas 10 TSM 3. Yang pertama, di sini kalau Ibu lihat itu pengelompokannya itu kita untuk keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Gimana? Untuk datang tepat waktu, apakah sepakat? Sepakat. Ya, sepakat kita jadikan keyakinan kelas kita. Yang keduanya yaitu tentang saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Oke, yang kedua. Di sini ada keyakinan kelasnya yaitu saling menghormati dan menghargai. Kita sepakati? Ya, kita harus saling menghormati dan menghargai. Yang ketiganya yaitu kelompoknya mengenai belajar dengan aktif dan tertib. Belajar dengan aktif dan tertib. Yang ketiga, sepakati? Kita harus melakukan belajarnya itu dengan aktif dan dengan tertib. Yang keempatnya itu kita bikin kegiatan kelasnya membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Sepakati yang keempat kegiatan kelasnya? Oke. Dan yang terakhir ini kalau Ibu simpulkan itu berarti meminta izin ketika meninggalkan kelas. Meminta izin ketika meninggalkan kelas. Oke, ya semuanya. Di sini sudah ada 5 keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Jadi dari kalian tadi menulis di sini, Ibu simpulkan itu di sini menjadi 5 keyakinan kelas. Yang pertama itu datang tepat waktu. Yang keduanya saling menghormati dan menghargai. Yang ketiganya belajar dengan aktif dan tertib. Yang keempatnya membuang sampah pada tempatnya.
Dan yang kelima, meminta izin ketika meninggalkan kelas. Semuanya bagaimana? Sepakat? Ibu harapkan nanti ke depannya setelah kita membuat keyakinan kelas, kalian bisa mentaatinya ya, menjalankan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Nah, sekarang kita ambil konsekuensinya. Kira-kira kalau nanti misalkan ke depannya ada salah satu teman yang tidak mentaati keyakinan kelas, itu seperti apa konsekuensinya? Ada yang punya usul? Ada yang punya usul? Misalkan nanti untuk berikutnya ada misalkan Bayu tidak mentaati keyakinan kelas, misalkan datang tidak tepat waktu, kesiangan. Nah, kita juga selain membuat keyakinan kelas, kita tentukan konsekuensinya mau apa gitu. Ya. Jadi biar nanti kita itu tidak seenaknya melanggar terhadap keyakinan yang telah kita buat. Misalkan konsekuensinya apa? Misalkan yang tidak datang tepat waktu, konsekuensinya apa? Berdiri di depan sampai jam pelajaran guru itu habis. Oke, berdiri di depan sampai jam pelajaran ibu itu habis. Sepakat? Nah, tulis ya di sini. Konsekuensinya. Yang pertama, berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran habis. Berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran habis. Oke, ada lagi? Kira-kira konsekuensinya apa jika ada yang tidak mentaati keyakinan kelas? Ada yang punya ide apa lagi? Konsekuensinya apa lagi? Ada yang punya ide? Push up. Boleh push up? Boleh. Tapi sepakat ya? Berapa kali push up-nya? 2 seri aja Bu, 2 seri. 2 seri. Beneran gak apa-apa? Oke. Push up 2 seri. Ada lagi? Satu lagi. Konsekuensinya kira-kira apa? Keluar aja, keluar Bu. Nyanyi Bu. Bernyanyi, boleh. Bernyanyi. Bernyanyi. Udah 3 aja ya, cukup? Konsekuensinya 3? Cukup ya. Nah, berarti sekarang kalian sudah tahu ini keyakinan yang mesti kalian patuhi. Dan kalau misalkan kalian tidak patuh, di sini ada konsekuensinya. Dan ini yang membuat kalian sendiri, ya. Jadi ibu harap kalian bisa mematuhinya. Nah, nanti yang ini sudah sepakat kan semuanya? Untuk memastikan, nanti ibu minta ada KM kelas ini. KM ke depan di sini kamu tanda tangan ya. Itu untuk menandakan bahwa kalian semuanya siswa kelas 10 TSM 3 sepakat dengan apa yang telah kita buat ya. Di sini tulis yang membuat. Sininya peserta didik 10 TSM 3. Jadi ini yang membuat keyakinan dan konsekuensinya kalian sendiri
Tapi untuk yang tanda tangannya kita wakilkan ke HM ya, ke ketua kelas. Bias, HM sini boleh tanda tangan di depan. Oke, terima kasih. Berarti sampai sini kita udah sepakat dan kita sudah membuat suatu keyakinan kelas. Oke, buat semuanya kita kasih tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puji hanya bagi Allah. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru CGP. Alhamdulillah di siang hari ini kita dipertemukan di ruangan ini. Terima kasih. Berulang kali saya kalau ketemu sama Bapak Ibu Guru pasti ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu Guru telah memberikan yang terbaik khususnya untuk SMK Negeri 3 Kuningan. Meskipun kita sudah berusaha yang terbaik, namanya manusia pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan ini kalau kita sadar nggak masalah. Nah, ini termasuk budaya positif. Jadi jangan menganggap bahwa kita itu yang paling benar. Itu yang bahaya kalau kita udah benar, Pak udah benar. Sama orang lain masih dilihat masih salah. Ya, jadi terus terang ya, saya belum mengikuti guru penggerak. Tetapi bagi saya semakin banyak Bapak Ibu Guru yang mengikuti guru penggerak, bagi saya semakin senang. Apalagi sekarang ada program dari Jawa Barat yang semua Bapak Ibu Guru harus guru penggerak. Kenapa? Karena kalau guru penggerak itu paling tidak satu visi misi sama kepala sekolah. Kepala sekolah nggak harus repot mengeluarkan energi yang lebih untuk menjelaskan sama guru-guru, karena pasti ilmunya sama. Jadi semuanya secara frekuensi sudah sama. Nah, budaya positifnya seperti apa? Kebiasaan positifnya seperti apa? Pengalaman saya ya dulu waktu kuliah pernah kuliah juga, bahwa katanya pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh 3, yaitu dari keluarganya, dari lingkungannya, ya, yang bertanggung jawab sama pemerintah. Jadi pertama kali anak lahir itu kan yang bertanggung jawab siapa? Ya keluarga, bapak ibunya. Kan nggak mungkin tetangga suruh tanggung jawab enggak, lingkungan suruh tanggung jawab enggak, pemerintah suruh tanggung jawab enggak. Jadi yang pertama kali tanggung jawab adalah yang mempengaruhi adalah bapak ibunya. Nah, bapak ibunya gimana di rumah? Kadang biasanya ada bapak ibu yang bahasa Jawanya itu leleh-luweh, sekarat teuing, terserah. Nanti di sekolah kan diajarin pinter, ya nggak bisa. Karena tanggung jawab pendidikan adalah pertama kali ada di orang tua. Jadi bapak ibu yang punya putra, saya juga punya putra, punya cucu, gimana caranya supaya di rumah itu dipelajari yang benar, yang budaya-budaya positif. Dari mana? Ya dari rumah itu tadi. Setelah itu anak kita, bayi kita lahir 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun jalan ke tetangga. Begitu jalan ke tetangga kan diajarin sama tetangga. Ya minimal itu wah, itu paman, itu nenek, itu bola, ayo main dan lain-lain. Berarti yang mempengaruhi pendidikan juga adalah lingkungan. Maksudnya apa? Ayo kita ciptakan bareng-bareng bahwa kita itu juga manusia sosial, berada di RT, di RW, di keluarga. Kita menciptakan, berusaha di lingkungannya itu menjadi budaya yang baik-baik saja. Yang kira-kira nggak baik, ya jangan gitu maksud saya. Nah setelah itu umur 3 tahun, 4 tahun ada yang KB, kelompok bermain ya. Ada yang masuk ke TK umurnya 5 tahun, 6 tahun. Itu baru ke pemerintah. Jadi pemerintah itu yang pengertian tanda kutip sekolah, yang diwakili kalau di kita SMK 3 itu diwakili oleh kita, yaitu setelah berumur masuk SLTA, masuk ke kita. Kalau TK pada saat TK. Nah kalau umur 1 tahun siapa yang tanggung jawab? Orang tua.
sama tetangga sekitarnya. Ayo, makanya bagaimana cara menciptakan budaya positif menurut saya dan menurut ilmu yang saya dapatkan dulu itu memang harus tiga-tiganya, keluarganya, lingkungannya, sama di sekolah. Nah di sekolah itu seperti apa? Dulu pernah saya kuliah itu diajarin sama dosen saya, guru yang baik itu seperti apa sih? Wah pusing itu, ngapalin banyak, nggak usah dihafalin. Dosen saya cuma bilang gini, guru yang baik adalah pada waktu kamu sekolah, lihat saja kalau kamu senang berarti itu gurunya baik. Kalau kamu nggak senang ya jangan ditiru. Jadi gitu. Misal guru sering marahi sama anak, kira-kira senang nggak? Nggak senang. Ya jangan ditiru, maksud saya gitu. Gampang, rumusnya gitu aja. Jadi tergantung hati manusia kita. Kita itu saya yakin tahu loh ini baik, ini enggak. Oh ini marah, ini enggak. Ini marahnya ngelecehin, marahnya marah bener. Oh ini komitmen dan lain itu dari mana? Ya dari hati. Misalnya ada siswa masuk, aduh kamu telat. Begitu dipeluk, mungkin karena telat. Kita kan kalau nggak boleh marahin, kenapa kamu telat? Bla 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 kan? Kita belum tahu latar belakang dia telat, ya kan? Berarti akan kita tanyain dulu. Itu membekas. Saya pernah membekas itu. Waktu SD saya dibully, gimana mau ngelawan nggak berani, ya nggak, lawannya lebih banyak, cuma dihitungan. Tapi ada guru pahlawan saya dulu itu menyelesaikannya itu seperti apa? Berarti itu guru yang baik, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah ini versi saya ya. Kalau apa yang dimaksud dengan ya tadi budaya positifnya seperti apa? Kembalikan ke kita. Kalau kita mengatakan bahwa itu nggak baik, itu jangan ditiru. Udah, jangan dilakukan. Tapi kalau itu mengatakan baik, lakukanlah. Ya, lakukanlah. Yang sering, kan saya SMK 3 tahun 92-93 sudah di SMK 3. Dulu rambutnya itu panjang-panjang anak kita itu. Kalau mau sama anak, siswa itu 2 mobil sama Pak Haji Saiful itu. 2 mobil di kontrak ke rumahnya itu. Udah baru ngelepar itu anak. Kalau enggak, namanya anak STM zaman dulu. Adanya berantem dan lain-lain. Tapi kan pendekatannya pendekatan dulu. Sekarang kan enggak boleh. Mau dipanggil saja sudah marah-marah dia. Dipanggil baik-baik. Saya dimarahi sama Pak Ibu. Ada juga yang gitu. Bapak Ibu guru juga begitu mungkin. Begitu saya, Pak, bisa ke ruangan saya. Oh Pak Ibu pasti, waduh ada apa saya. Kan begitu. Tapi nggak apa-apa, itu artinya respon ya. Respon. Nanti masalah di ruangan saya, ngobrolnya ngalor ngidul ke sana kemari, Bapak Ibu jangan merasa bahwa oh saya dimarahi Pak Ibu. Enggak, itu identik juga dengan yang ada di siswa. Coba siswa itu dipanggil BK. Cenderung kan begitu. Oh dipanggil BK, oh kamu masih masalah karena dipanggil BK. Karena mindsetnya kalau BK itu tempat-tempat anak-anak yang nakal. Padahal anak-anak yang berprestasi itu juga larinya ke BK. Yang baik-baik itu juga larinya ke BK. Cuma konsep dulu itu seperti itu. Jadi kalau misalnya saya memberi apa ya ngobrol-ngobrol bareng. Jadi ayo kita bareng-bareng yang kira-kira ibu merasa enak, nyaman, lakukanlah sama anak. Tapi kalau ibu merasa nggak enak, nggak nyaman, jangan dilakukan sama si anak. Jadi kan sama-sama enak ya. Nah, itu termasuk sama anak. Termasuk punten saya juga paham ini mungkin ada yang dari BK ya, ada ibu dari BK, ada yang dari kesiswaan. Nggak ada, ibu kesiswaan. Nah ini cocok ini. Nah, artinya begini, kita harus bermain peran. Katanya Ahmad Albar, dunia ini penuh panggung sandiwara. Kan begitu ya dia. Jadi kita itu harus bersandiwara. Kalau ada anak yang kira-kira harus disiplin, udah bagian kesiswaan itu disiplin sesuai dengan yang tadi. Oh disiplin itu harus bla 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 bla. Udah BK diam dulu saja. Jangan bilang oh kamu mah bagian kesiswaan mah galak-galak banget. Jangan ngomong begitu. Karena ini baru bermain sandiwara kalau baru mendisiplinkan siswa. Meskipun tadi ada cara-caranya kan. Begitu itu masuk ke BK. Setelah masuk BK ibu diem saja. Yang bagian kesiswaan. Ini bagiannya bagian di BK. BK bahasa Jawanya itu dielus-elus. Dielus-elus itu di apa ya?
Dia apa ya, dielus-elus itu ya. Artinya itu disayang-sayang lah ya. Disayang, sayang. Untuk apa? Yang tadinya drop down diangkat motivasinya. Supaya apa, kita nanti setelah itu senyum-senyum aja. Jangan pas marahin di depan ini bela. Termasuk ini punten ini ya, sudah berkeluarga. Kalau sama anak, saya dulu janjian sama istri begitu. Saya sama istri saya janjian. Kalau anak saya pas tanda kutip nakal, makanya kan ada macam-macam ya. Nah, nanti udah dia, kalau istri saya pas waktu tanda kutip ya marah, saya diem. Ya harus dimarahin, dinasihati sama istri saya. Pasti larinya ke saya. Itu sudah pasti rumus. Janjiannya saya nggak boleh marah, harus saya peluk. Saya seolah-olah saya jadi guru BK, dihayu-hayu tadi. Kan dia sambil diberi pemahaman bahwa kamu itu kelirunya di sini gitu. Nah, mudah-mudahan kan dia larinya kan masih ke sekeluarga. Coba istri saya marah, larinya kemana? Keluar, itu bahaya. Nah, maksud saya SMK kita, anak-anak kita itu kalau bisa seperti itu gitu loh. Jadi marah tapi masih terkendali di dalam, wajar lah, manusiawi. Gak ada manusia yang gak 100% gak marah terus ya. Cuma marahnya kan tingkatnya naik turun kan begitu. Bermain peran. Demikian juga kalau misalnya waktu sama saya, tanda kutip bersalah sama saya, kan saya nasihati. Begitu saya nasihati, saya bilang nasihati udah istri saya pasti diem karena sudah kali kong. Nah, nanti setelah itu kan pasti lari ke istri saya. Sama istri saya dipeluk-peluk, diberitahu, dinasihati. Dan situ pasti ngomong, tadi ayahnya mau blok. Nah, baru di situ itu nilai-nilainya tadi itu dimasukkan. Jadi setelah itu saya sama istri saya nanti kalau udah itu kan tidur kan baru ngobrol. Nah setelah itu kan baru ngobrol. Ya tadi itu mana sih ini, enggak ya tadi ini. Jadi kan bisa menyamakan persepsi antara orang tua, si bapak sama si ibu, bisa menyamakan persepsi terhadap si anak. Bisa saja tadi sebetulnya itu anak salah benar gitu loh ya, atau salah persepsi, salah sangka dan lain-lain, kita bisa menyelesaikan. Termasuk kalau dia di sekolah. Anak saya juga kadang dibully di sekolah. Dibully yang tadinya ceria menjadi nggak ceria. Kan kita tahu bahwa ada apa. Nah, biasanya sama ibunya dulu ngobrol. Kadang selesai udah. Sama ibunya kadang salah persepsi jadi marah, ya kan? Begitu marah kan pasti sama bapaknya. Bapaknya jangan marah, janjian sama bapaknya. Ibu-ibu sama bapaknya janjian. Pokoknya kalau marah itu hanya panggung sandiwara saja gitu, gantian nanti. Ini betul ya, malah cerita keluar. Tapi ini hanya cerita saja karena saya merasa tua dan memang sudah tua gitu ya. Memang sudah tua gitu. Jadi gitulah, wajar lah ya, artinya memberitahu seperti itu. Kenapa? Karena tadi hakikatnya kan kita ingin anak kita lebih baik. Tapi kadang lupa bahwa ini tanggung jawab, bapaknya tanggung jawab, ibunya tanggung jawab. Kadang ada bapaknya yang kerja, ibunya di rumah, tanggung jawab ibu di rumah. Gimana itu? Nggak ada. Itu tadi gimana budaya positif, kebiasaan positifnya cuma marah-marah, itu namanya bukan kebiasaan positif, kebiasaan yang tidak positif. Ayo kita jadi ada komunikasi antara bapak, ibu, tadi antara guru A, guru B, guru C. Di kelemahan kita berulang kali ya saya sampaikan di beberapa kesempatan, saya kan sering membuka namanya rapot sekolah kita. Rapot sekolah kita itu yang kurang adalah kualitas pembelajaran. Bukan bapak ibu gak ngajar, cuma kualitasnya kurang. Nah bagaimana kok kita tahu kurang? Makanya nanti suatu saat saya sudah merencanakan, saya ingin buka seperti ini. Ayo kita belajar bareng, kekurangan kita ada di mana? Buka, klik, lihat, nonton bareng. Ya seperti CGP ini, lihat. Oh ternyata saya itu ngajarnya kurang. Nah gitu maksud saya. Jadi guru itu harus mengakui bahwa saya itu terjadi kekurangan. Kebanyakan ada guru yang gini, begitu datang, buka halaman sekian. Nanti pertanyaan di ARBK, apakah Bapak Ibu
Ibu guru pada waktu memberi pembelajaran pertama itu menanyakan yang kemarin, jawabannya pasti anak tidak. Begitu tidak berarti kualitasnya kurang. Karena tadi secara ilmu kita harusnya merefresh yang dulu. Paling tidak kan aja sebentar. Terus tadi ada pembelajaran pemantik. Jadi jangan sampai langsung apa bla 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 bla. Enggak. Di dalam PMM itu ada namanya video itu nanti. Jadi sebelum kita ngajar ada namanya pembelajaran yang pemantik tadi, pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kenapa? Karena tadi guru itu ada guru kita yang tapi meskipun sedikit, sangat sedikit sekali. Yang tadi bahwa ngajar itu hanya cuma di kelas. Padahal kita yang kurang adalah kualitas pembelajarannya, kualitasnya ya. Ada yang mungkin pertanyaannya ulangan, udah ulangan. Nanti pertanyaannya apakah diberitahu, apakah tidak diberitahu, kan gitu. Setelah diberitahu, apakah ulangannya itu sesuai dengan topik atau tidak, kan gitu. Kadang ada yang ulangan asal pernah ulangan karena di rumahnya udah dongkol sama keluarga atau apa, di jalan dongkol sama siapa, ulangan bab 1 yang dikeluarkan bab 3, akhirnya repot, nggak bisa. Nah itu kualitas pembelajarannya berarti nggak benar, tidak sesuai dengan lesson plan kan. Harusnya lesson plan yang mengatakan bab 2 harusnya tetap bab 2, nanti dilaksanakan seperti apa gitu. Teorinya begitu gitu. Nanti makanya terus terang saya sangat senang sekali, terima kasih ibu bapak semuanya belajar tentang calon guru penggerak. Tolong nanti ilmunya diaplikasikan ya. Jadi ibu bapak sibuk-sibuklah mempraktekkan, jangan sibuk ngomong sana sini. Nah ini, teorinya begitu, laksanakan enggak? Belum, enggak usah, laksanakan aja sendiri. Setelah sendiri baru kepada orang lain. Setelah orang lain yang mungkin sekolah yang itu. Terima kasih ya. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena SMK 3 Kuningan secara rating itu masih posisi papan atas ya, karena output SMK itu dari Jakartanya itu ada 3. Setelah lulus dia bekerja, setelah lulus dia melanjutkan kuliah, setelah lulus dia berwirausaha. Dan SMK 3 itu ratingnya rating di atas ya, terutama di tingkat pekerjaannya. Itu pekerjaan siapa? Bukan Humas Subin. Kalau nggak didorong sama kita semua yang juga nggak bisa. Jadi ayo kita bareng. Sekian ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, pakai sesi tanya jawab kan? Cukup ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat ya, alhamdulillah semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah sempat datang ke acara yang saya adakan, yaitu di sini saya akan melakukan diseminasi, yaitu pemahaman dan pengamalan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya melakukan kegiatan ini itu karena saya sedang melakukan pendidikan guru penggerak, dan di dalamnya itu harus mengerjakan tugas diseminasi, yaitu terdapat di modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi apa saja yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tetap semangat, nanti Bapak Ibu ikutin apa yang saya ucapkan ya. Bagaimana Bapak Ibu, siap? Siap. Jadi nanti kalau saya bilang salam guru penggerak, Bapak Ibu jawabnya tergerak.
bergerak, menggerakkan. Siap Bapak Ibu? Oke, siap ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu? Oke, untuk berikutnya di sini tentang biodata saya. Berikutnya di sini yang akan saya sampaikan yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini untuk konsep budaya positif itu ada kurang lebih ada 8. Yang pertama itu ada mengenai paradigma pembelajaran dan disiplin positif. Terus yang keduanya ada mengenai nilai-nilai kebajikan. Yang ketiganya mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempatnya mengenai motivasi perilaku manusia. Yang kelimanya kebutuhan dasar manusia. Yang keenamnya ada posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah mengenai segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif yang nanti insya Allah akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai pembelajaran yang nantinya mungkin untuk Bapak Ibu bisa diterapkannya di dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, berikutnya. Di sini akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai paradigma pembelajaran dan disiplin positif. Itu yang pertama ada mengenai tujuan dari paradigma pembelajaran atau tujuan dari perubahan pembelajaran. Yang pertama itu tujuannya menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah atau di kelas. Yang keduanya, bagaimana budaya sekolah membentuk karakter murid. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah atau kelas. Itu tujuan dari paradigma atau perubahan pembelajaran. Adapun nanti sasarannya atau harapannya yaitu adalah diseminasi positif ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya, agar dapat tercipta pribadi yang sesuai dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat. Itu mengenai harapannya. Berikutnya di sini kita akan membahas yaitu tentang teori kontrol. Itu dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama di sini ada miskonsepsi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan yang terakhir, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Terus yang berikutnya di sini ada
miskonsepsi yang kedua, yaitu bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Berikutnya, miskonsepsi yang ketiga itu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Berikutnya, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephan R. Schoeffer mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berikutnya, nah di sini ada perbandingan antara paradigma stimulus dengan respon atau teori kontrol. Atau bagaimana cara mengubah dari paradigma stimulus menjadi teori kontrol. Yang pertama di sini ada realitas. Kebutuhan kita sama. Tapi pada kenyataannya menurut teori kontrol itu realitasnya kebutuhan kita berbeda-beda, tidak mungkin sama. Yang keduanya, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, menurut stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru.
Terus berikutnya mengenai makna disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita kalau misalkan disiplin itu harus taat kepada aturan. Itu tentang makna disiplin. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Yaitu disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Peraturan yang dibuat harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ada makna disiplin yang berikutnya, yaitu menurut Diane Gosen dalam bukunya Restarting School Discipline pada tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa disiplin positif itu dapat mewujudkan budaya positif. Berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan. Di sini untuk nilai kebajikan itu ada hubungannya, ada kaitannya dengan makna disiplin positif. Yaitu disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang dinamakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini yang dimaksud dengan kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan universal. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama itu nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua itu menurut IBO atau Primary Years Program atau VYV. Nah, contoh nilai kebajikan universal menurut profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang keduanya mandiri. Yang ketiganya bernalar kritis. Yang keempatnya berkebinekaan global. Yang kelimanya bergotong royong. Dan yang keenamnya kreatif. Sedangkan nilai kebajikan universal menurut IBO itu primary years program, itu nilai kebajikannya sikap murid itu harus bertoleransi antara sesama murid, ya. Itu meliputi dari rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting saat ditanamkan pada murid Bapak Ibu di kelas atau di sekolah. Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasa perlu ditanamkan saat ini, dan kenapa alasannya itu harus ditanamkan? Kira-kira Ibu Rijahra tahu nilai kebajikan apa saja? Kemandirian, kreativitas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih Ibu Rijahra jawabannya ya. Jadi tadi jawaban dari Ibu Rijahra itu nilai kebajikan yang ditanamkan pada siswa, salah satunya adalah nilai kreativitas, nilai mandiri, dan nilai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu salah satu contohnya. Berikutnya itu pembahasannya mengenai keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu pernah dengar kata keyakinan kelas? Bapak Ibu pernah dengar keyakinan kelas? Pernah. Nah, mengapa di sini kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Ibu Elin mungkin, kenapa kita harus membuatnya keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kita harus membuat keyakinan kelas karena dipastikan dengan keyakinan kelas para siswa akan lebih bertanggung jawab. Keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, di mana siswa pun memiliki kesempatan untuk memberi masukan atau ide ya terkait apa yang harus diyakini di kelas tersebut. Tapi kalau peraturan kelas itu searah, jadi yang membuatnya guru, jadi mereka tidak akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap hal tersebut. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya kepada Ibu Elin atau Miss Elin atas jawabannya. Jadi kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Karena kalau untuk keyakinan kelas itu dibuatnya kita selaku guru bersama-sama dengan muridnya gitu. Jadi karena dibuatnya dengan murid, nanti muridnya juga harus bisa mematuhinya dan melaksanakan keyakinan yang telah dibuatnya gitu. Dan itu juga akan melatih rasa tanggung jawab kepada muridnya ya. Sedangkan kalau peraturan kelas itu dibuatnya secara sepihak, biasanya oleh kita selaku guru ya. Makanya di sini kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Tuh ya Bapak Ibu. Nah, untuk berikutnya di sini sebelum kita membuat keyakinan kelas, biar Bapak Ibu lebih jelas lagi, lebih paham lagi apa sih keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan pemantik. Itu yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan
tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Yang keduanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari. Di sana ada pertanyaan pemantik. Dari pertanyaan ini kira-kira ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Mungkin Ibu Sri mau mencoba menjawab dari pertanyaan pemantik ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Mungkin akan saya coba jawab. Ya. Karena pada saat kita menggunakan helm kita akan merasa terlindungi. Ya. Ya. Tentunya ini kaitannya dengan keselamatan kita di jalan raya. Ya, betul. Terus yang keduanya, Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ini mungkin kaitannya dengan kesehatan ya, terutama pada saat musim COVID kemarin ya Bu ya. Jadi kita menerapkan 3M itu kan. Iya. Oke, kaitannya mungkin kesehatan ya, utamanya itu ya. Terima kasih Bu. oke. Terima kasih ya kepada Bu Sri atas jawabannya. Oke, jadi dari pertanyaan pemantik ini, mungkin yang pertama itu keyakinan yang kita yakini itu kita menanamkan rasa keselamatan ya. Dan yang keduanya mungkin kita menanamkan keyakinan yaitu rasa untuk menjaga kesehatan terhadap diri kita sendiri ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya itu keyakinan? Keyakinan itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi dari yang tadi contoh, yang pertanyaan pemantik, itu nilai keselamatan atau kesehatan disebut sebagai nilai keyakinannya, ya. Jadi keyakinan itu suatu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu pernah membuat aturan kelas ya bersama murid-muridnya. Misalkan contoh untuk aturan kelasnya itu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, melepaskan sepatu saat masuk kelas, merapikan kembali ruangan yang sudah digunakan. Nah, ini adalah 3 contoh untuk peraturan kelas. Ketiga contoh ini kita bisa mengubahnya dalam bentuk keyakinan kelas. Yaitu berarti untuk keyakinan kelasnya kebersihan dan kenyamanan di kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Ini disebut juga dengan motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Ini yang diungkapkan oleh Diane Garson. Nah, di sini nanti kita lihat ya perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan. Di sini ada 3 contoh peraturan yang tadi. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, melepaskan sepatu saat masuk kelas, dan yang ketiganya, merapikan kembali ruangan yang sudah digunakan. Dari peraturan ini kita bisa menyimpulkan atau merumuskan keyakinan kelasnya itu adalah setiap anggota kelas perlu merasa nyaman saat belajar. Tuh. Nah, di sini bisa dilihat antara perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas.
Kalau peraturan itu biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan terkait dengan kebersihan dan kenyamanan saat belajar, dan peraturan kelas juga bisa ditambah seiring berjalannya waktu. Tapi kalau untuk keyakinan itu bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan termuat dalam satu keyakinan. Guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya dan berujung pada restitusi. Itu mengenai keyakinan. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan di sini. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Di sini ada langkah-langkahnya. Bagaimana sih kalau misalkan kita mau membuat keyakinan kelas? Ini untuk membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Yang pertama itu kita harus membuat dulu keyakinan kelas dengan melibatkan semua warga kelas. Jadi kita libatkan juga siswa atau murid untuk membuat keyakinan kelasnya. Dan yang kedua untuk membuat keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempatnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Itu cara membentuk keyakinan kelas. Nah, di sini ada langkah praktis pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita mencatat semua pendapat murid. Jika menemukan kalimat negatif, ubah dulu menjadi kalimat positif. Terus langkah berikutnya, nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan. Dan yang terakhir baru kita menentukan tentang keyakinan kelasnya, ya. Jadi untuk membuat keyakinan kelas kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Nah, ini adalah salah satu contoh yang pernah saya lakukan di kelas, yaitu pada saat membuat keyakinan kelas dengan siswa atau dengan murid. Di sini yang pertama, mencatat semua pendapat murid terkait peraturan kelas, kemudian menyusun butir keyakinan kelas dari peraturan kelas, dan yang terakhirnya kita membuat keyakinan kelas dengan ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Dan ini adalah hasilnya kesepakatan atau keyakinan kelas yang saya sudah buat dengan anak 10 TSM 3. Seperti ini ya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi perilaku manusia itu ada 3, dan dari ketiga motivasi perilaku manusia ini ada yang berasal dari luar yaitu ekstrinsik, dan ada yang berasal dari dalam yaitu intrinsik. Yang berasal dari luar yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi perilakunya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yang datangnya dari diri kita sendiri yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Tujuan dari disiplin positif adalah kita harus bisa menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tugas kita itu sebagai guru harus bisa menanamkan motivasi intrinsik pada diri siswa atau murid. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini sebelum kita ke materi berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia itu apa, di sini saya mempunyai dulu pertanyaan pemantik. Di sini ada sebuah kasus dari seorang guru. Itu gurunya bernama Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Karena Agus ini seringkali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya dengan memaksa itu. Nah, kira-kira dari masalah ini, dari kasus ini, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasinya? Dan menurut Bapak Ibu, apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira ada yang mau jawab pertanyaan yang ini, pertanyaan pemantik ini, atau dari kasus Ibu Ani? Boleh minta jawabannya ke Bapak Sani? Iya, Bapak. Terima kasih, Bu. Mungkin alasan Agus ada beberapa alasannya. Yang pertama mungkin Agus tidak punya uang. Kemudian mungkin Agus juga tidak membawa makan ke sekolah, sehingga dia merasa lapar. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Sani jawabannya ya. Mungkin dari sini banyak ya kenapa Agus bisa melakukan hal itu. Tadi kata Bapak Sani itu mungkin yang pertama Agus ngerasa lapar. Terus yang keduanya mungkin Agus tidak membawa bekal ya. Nah, nanti di sini kita lihat kira-kira kebutuhan dasar apa yang telah Agus perlukan. Tadi kata Pak Sani itu kan Agus tidak membawa bekal. Terus yang keduanya Agus merasa lapar. Itu berarti termasuk ke dalam kebutuhan manusia, ya kan? Kalau misalkan merasa lapar, mungkin dia butuh kebutuhan untuk bertahan hidup, gitu, ya. Nah, di sini kita lihat apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu ada survival, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kayak yang tadi disampaikan oleh Pak Sani dalam kasus Ibu Ani. Dan yang keduanya itu adalah kebutuhan love and belonging, itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiganya itu kebutuhan freedom, kebebasan. Yang keempatnya fun, kesenangan. Dan yang kelimanya power atau penguasaan. Itu 5 kebutuhan manusia. Yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi kontrol.
Berdasarkan pada teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Grasser, dosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru atau orang tua kepada muridnya atau kepada anaknya dalam melakukan kontrolnya. Yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu bisa menjadi penghukum. Dan yang keduanya, guru itu bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Yang ketiganya, posisi kontrolnya yaitu guru bisa sebagai teman. Yang keempatnya, guru bisa sebagai pemantau. Dan yang kelimanya, guru bisa sebagai manajer. Nah, di sini ada guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru dalam menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu gitu. Berikutnya bisa menggunakan kata kamu selalu saja salah atau selalu, pasti selalu yang terakhir. Itu perkataan kalau misalkan guru menjadi seorang penghukum. Terus yang kedua juga guru bisa menjadi seorang pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang digunakan sebagai guru pembuat merasa bersalah yaitu diantaranya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau juga mungkin gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu kalau misalkan guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga di sini posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, atau menggunakan kata, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu kalau misalkan guru sebagai kontrol, sebagai teman. Nah, yang keempat itu guru berperan sebagai pemantau atau monitor. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nanti kata-kata yang dapat kita gunakan kalau kita sebagai pemantau yaitu peraturannya apa, terus apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa, konsekuensinya apa. Itu kalau misalkan kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir di sini yaitu posisi kontrol kita sebagai manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada zaman sekarang ini kita harus berusaha untuk menjadi guru yang posisi konteksnya itu adalah seorang manajer, ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada salah satu contoh posisi kita seorang guru sebagai posisi manajer. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Terus berikutnya di sini ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang keduanya, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiganya, menanyakan keyakinan. Itu 3 langkah dalam segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh kasus bagaimana kita menangani kasus menggunakan segitiga restitusi. Di sini ada kasus yaitu siswa makan di saat jam pelajaran. Dipa adalah murid di kelas 10 TSM 2 yang diajar oleh Ibu Lina pada pelajaran matematika. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, Dipa makan di kelas. Sehingga pas pulang sekolah, Dipa dipanggil dulu ke depan untuk dilakukan pendekatan secara restitusi. Nanti berarti kita sebagai guru menjalankan 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Kita memberikan pertanyaan yaitu, sebagai manusia, kita pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Terus yang keduanya, kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita bisa menggunakan kata yaitu, kamu melakukannya bukan tanpa suatu alasan tertentu kan? Nah, yang terakhir kita menanyakan keyakinan dengan bertanya atau menggunakan kalimat, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya.